Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pato alias Bapak Toikin. Ya. Pembahasan kali ini yaitu tentang mengevaluasi dan mengkonfigurasi remote server. Kita mulai saja. Oke. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 mengevaluasi remote server dan 4.2 mengkonfigurasi remote server. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep remote server, menentukan cara konfigurasi remote server, melakukan konfigurasi, menguji hasil konfigurasinya, dan membuat hasil laporan konfigurasi remote server. Poin 3 dan poin 4 kita langsung praktekkan saja nanti di komputer. Lanjut. Materi pembelajarannya adalah kita ringkas saja, sebenarnya banyak sekali, kita ringkas saja menjadi 4 poin bahasan: remote server, prinsip dan cara kerja, mengenai SSH itu sendiri yang nanti kita praktekkan, SSH itu secure shell, dan konfigurasi remote server. Kita lanjut. Pengertian remote server. Remote server itu sendiri adalah metode atau layanan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh dengan bantuan koneksi jaringan. Ini memungkinkan seorang admin untuk mengakses sistem yang mereka butuhkan. Jadi analoginya adalah kita dapat mengoperasikan komputer server dari jarak jauh atau melalui remote jaringan, seolah-olah kita sedang bekerja di hadapan monitor kita sendiri. Syarat utama server dapat di remote atau diakses jarak jauh adalah terbukanya port service tertentu. Pada umumnya port service tertentu menggunakan port 22 yang memungkinkan klien dapat menjalankan request menuju server melalui teknologi jaringan, baik secara lokal maupun jaringan internet. Fungsi remote server. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan admin IT mengontrol, mengatur server, jaringan, memodifikasi dan mengkonfigurasi ulang server dari jarak jauh atau secara remote selama terkoneksi dengan jaringan. Secara umum, remote access atau remote server dibagi menjadi 2 jenis. Metode pertama, jenis pertama yaitu mode desktop atau graphical user interface. Misalnya, contohnya adalah remote desktop, VNC, TeamViewer dan Radmin. Dan model yang kedua, mode text. Misalnya Telnet, SSH, OpenSSH yang nanti kita akan praktekkan, RAW, Relogen dan serial. Oke. Kesimpulannya adalah, jadi apa itu remote server? Sederhananya, pengguna mengakses komputer server dari jarak jauh melalui telekomunikasi atau koneksi internet. Menggunakan metode SSH atau apa terserah, baik SSH atau Telnet. Kemudian contoh beberapa aplikasi penyedia layanan remote server seperti TeamViewer, Telnet, PuTTY, OpenSSH, dan Remote Desktop Connection atau apalah yang lainnya. Oke. Kita langsung aja dipraktekkan. Pertama kita buka virtual box-nya. Oke. Kemudian kita langsung mulai jalankan Linux servernya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita ketikkan root, kemudian enter, masukkan passwordnya. Kemudian pertama-tama kita cek dulu apakah servernya sudah terdapat IP address atau belum. Ketikkan perintah ifconfig. Ternyata belum kita setting, masih menggunakan IP address kelas A. Kita rubah IP-nya menjadi kelas C dengan mengetikkan nano, kemudian etc network interface, enter. Kemudian kita rubah
allow hot plug-nya menjadi auto ETH ya, menjadi auto. Oke. Menjadi auto. Kemudian ininya EVES ETH 0-nya dirubah menjadi EDHCP-nya menjadi statis. Kemudian ketikkan addressnya kita menggunakan kelas C saja 168. Oke, sebagai contoh ini 2 titik semama 2 titik berapa 5. Kemudian netmasknya 255 0. Kemudian kita simpan ya, kita simpan menjadi kita simpan dengan perintah Ctrl X, kemudian yes, kemudian enter. Kemudian kita restart ya. Service, tekan service networking, restart, enter. Kita cek apakah sudah terpasang dengan benar. If config lagi, oke, sudah terpasang, yakni 2.5 ya. Kemudian kita langsung instalasi kita langsung instalasi remote servernya dengan mengetikkan perintah apt minget install karena kita menggunakan OpenSSH yang versi gratisan, maka ketikkan OpenSSH strip ya, server, kita enter. Oke, kita yes. Nah, kita disuruh memasukkan DVD binary Linux-nya ya, atau kita suruh masukkan DVD Linux 8.7 Jesse ya. Oke, DVD yang pertama. Kemudian kita arahkan ke device, optical device, kemudian choose image. Oke. Kemudian masukkan DVD satunya. Oke. Setelah itu kita enter. Oke. Ini proses penginstalan remote servernya. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita langsung restart servernya. Service SSH restart. Oke. Kemudian kita uji coba apakah servernya sudah dapat di remote. Kemudian kita buka remote ya, kliennya menggunakan aplikasi yang disebut putih. Kita klik 2 kali putihnya. Oke. Sebelum kita mengakses server, alangkah baiknya kita mengecek jaringan komputer klien server terkoneksi dengan baik atau tidak. Kita klik cmd, kita ping alamat servernya. Alamat kitanya adalah ipconfig. Kita cari yang VirtualBox. Karena kita belum mempunyai alamat di VirtualBox-nya, berarti kita harus setting IP VirtualBox-nya terlebih dahulu. Oke, kita setting dulu. Kita hidupkan dulu VirtualBox-nya. Kenapa kok kita ke VirtualBox? Karena kita servernya adalah menggunakan VirtualBox. Ya. Kita setting dulu alamat VirtualBox-nya.
kita samakan ya, networknya, servernya 2.5, maka kita disamakan 2, semisal kliennya adalah 6, 2.6, 192.168 2.6, sehingga berada pada satu network. Kemudian oke. Kemudian kita ketikkan lagi ipconfig ya. Apakah sudah oke? Sudah ada 2.6. Kita langsung ping aja ke servernya, ping 192.168 2.5. Oke. 2.5. Kenapa ini masih belum terkoneksi? Ya. Hitung-hitung belajar troubleshooternya juga. Kita cek pengaturan di VirtualBox-nya. Oke. Kita cek pengaturan di VirtualBox-nya. Oke. Kita setting, masuk setting, kemudian network. Nah, jangan NAT, pakainya adalah host only adapter. Oke, kemudian advance-nya kita klik allow all, kemudian oke. Oke, kemudian cek lagi koneksinya apakah sudah terkoneksi dengan benar. Oke, masih request timeout. Berarti apa yang menghalangi sehingga antara klien dan server tidak terkoneksi? Kita cek lagi, ketikkan lagi firewall. Oke, firewall .cpl. Oke, firewall double L, enter. Pantas saja ditolak karena ininya masih on. Kita turn off semua ya, supaya koneksi klien dan server bisa terjalin dengan bagus. Oke, kita enter lagi, cek koneksi lagi. Nah, ini udah reply. Sebenarnya remote server itu sudah bisa dipakai ya, langsung bisa dipakai. Kita contohkan lagi, koneksi klien servernya sudah benar, jadi kita langsung aja remote dengan menggunakan bantuan yang disebut remote client. Ketikkan di sini 192, alamat servernya 168.2.5, portnya 22, kita pakai standar aja. Kemudian oke ya, kemudian oke. Oke, yes. Kemudian masuk sebagai, sebentar, kita masuk sebagai siapa? Kita cek dulu ada berapa, ada admin apa di ini, di servernya ada admin apa-apa. Oke, kita cek masuk sebagai admin guru, kemudian enter, kemudian masuk passwordnya, masukkan. Oke, kalau sudah seperti ini berarti remote server sudah berjalan dengan baik ya. Kita sudah masuk. Kalau sudah masuk sebagai remote server berarti klien bisa meremote dari jarak jauh, admin atau klien bisa meremote jarak jauh ya. Syaratnya adalah harus masuk sebagai root dulu ya. Ketikkan di sini su, kemudian enter, masukkan kata sandinya ya. Nah, kalau sudah lambang dolar berubah menjadi lambang crash, artinya kita sudah masuk sebagai admin. Kalau sudah masuk admin berarti servernya bisa kita matikan, bisa kita restart, bisa kita modifikasi, bisa kita atur ya dari jarak jauh. Kita contoh, servernya kita matikan secara jarak jauh dengan mengetikkan perintah init 0, enter ya. Server sudah mati, kita matikan secara jarak jauh ya. Demikian materi pembelajaran ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.